Dan Yesus adalah seorang yang layak untuk dimuliakan dan dihormati dan dicintai. Sebagaimana muslimin mencintai. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tanggapan apologetik Kristen yang menanggapi tuduhan atau menjawab, meluruskan tuduhan dan fitnahan dari Ustadz Kainama, di mana Ustadz Kainama ini dia mengatakan bahwa Yesus itu kafir dan kemudian mati diracun, dan juga dia berkata Yesus itu berada di neraka. Nah sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dan Yesus adalah seorang yang layak untuk dimuliakan dan dihormati dan dicintai. Sebagaimana muslimin mencintai. Bukan memfitnah. Muliakan Yesus, love Jesus proportionally. Barakallah. Cinta adalah anugerah dari Tuhan, dan biasanya orang-orang normal yang mencintai pribadi yang lain, dia akan cenderung memberikan reaksi yang positif. Bisa berupa pujian, kata-kata manis, dan juga rasa kagum yang mendalam terhadap sosok yang ia cintai. Itu kalau orang normal. Tetapi kalau orang munafik yang punya kelainan jiwa, biasanya ia akan bereaksi sebaliknya dari apa yang telah dia ucapkan. Contohnya seperti orang super munafik berikut ini. Pertanyaan pertama, kenapa saya memeluk? Karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus. Ketika pulang, lalu saya pas aku sedang lama, untuk saya hadap di tanggal 26 Agustus 2009, saya hanya bercita-cita satu. Saya ingin menggambarkan kepada saudaraku Kristen dan Katolik bahwa aku sungguh-sungguh cinta Yesus. Kalau sungguh-sungguh cinta Yesus, harus mencari tahu, mengenal, dan jatuh cinta lebih dalam kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW. Kalau engkau tidak mencintai sungguh-sungguh Muhammad SAW, berarti engkau bohong kalau bilang cinta Yesus. Kalau kita cinta satu laki-laki itu, Ustaz, namanya Rasulullah Muhammad SAW, maka otomatis Yesus ada di dalamnya sudah. Gitu. Tapi kalau kita hanya cinta Yesus, rusak semua. Jesus is very unbelievable person. Dan Jesus adalah seorang yang layak untuk dimuliakan dan dihormati dan dicintai. Sebagaimana muslimin mencintai. Bukan memfitnah. Muliakan Jesus, love Jesus proportionally. Barakallah. Nah, di dalam video ini, Ustadz Bangke mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Bahkan lebih jauh, ia mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang layak untuk dihormati, dimuliakan, dan dicintai sebagaimana muslimin mencintainya, bukan malah menfitnahnya. Berdasarkan ungkapan Bangke ini, tentu pribadi yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Bible, bukan Isa Al-Masih dalam Quran. Karena jelas ia mengatakan nama Yesus Kristus dan merujuk kepada beberapa ayat Bible. Tetapi apakah benar bahwa Ustadz Bangkai sungguh-sungguh mencintai Yesus sebagaimana seperti yang ia telah katakan tadi? Mari kita simak, inilah 3 bukti bahwa Ustadz Bangkai sangat mencintai Yesus. Bomnya ya Ustazah, bomnya Ustazah. Ustaz Ipung ini bomnya. Kenapa PL masih dipakai oleh orang Kristen? Supaya tidak tahu, rekam. Supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya menyebut Yesus kafir. Wah ini bahaya Ustaz. Iya. Ditempel itu. Ya. Supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya yang bilang Yesus kafir. Wah ini Ustaz, ini menyerang. Enggak.
Bukti yang pertama bahwa Ustadz Bangkai mencintai Yesus adalah dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah kafir. Di dalam video ini, Ustadz Bangkai memelintir ada sebuah ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah kafir. Maksud kafir di sini tentu merujuk kepada sebuah arti, yaitu orang-orang yang ingkar bahkan terhalang dari petunjuk Allah. Padahal jelas ini adalah hasil karangan Ustadz Bangkai yang seenak udelnya memelintir ayat-ayat dalam Alkitab untuk menunjukkan cintanya pada Yesus sebagaimana yang ia sampaikan di awal. Cinta seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya kelainan jiwa. Silakan Ustazah. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Supaya Ini pemirsa screenshot. Sekali lagi, pemirsa screenshot. Ada Nabi Yerusalem yang diracun sama Tuhan. Sekali lagi. Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhan sendiri. Nabi Yerusalem matinya diracun sama Tuhan sendiri. Bukan Nabi dari Arab. Sekali lagi, saya ulang terus. Karena orang Kristen menfitnah Rasulullah matinya diracun. Memenuhi kitab ini. Oh sorry ya, baca. Nabi Yerusalem matinya diracun. Hei, para YouTuber Kristen yang suka ngintip-ngintip kayak nama di Ayasofya. Malam ini saya bilang sama kamu ya, kamu itu mulutnya jahat, menghujat Rasulullah. Yang mati diracun itu oleh Tuhan, itu Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhannya sendiri. Bukti kedua bahwa Ustadz Bangkai sangat mencintai Yesus adalah ia mengatakan bahwa ada Nabi Yerusalem yang mati diracun oleh orang-orang Israel. Dan kalau saudara menyimak video ini sampai selesai, Nabi Yerusalem yang dimaksud Ustadz Bangkai ternyata merujuk kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan meminum anggur asam. Dan dia mencocokologikan anggur asam ini sudah mengandung racun. Padahal penyebab kematian Tuhan Yesus bukan karena racun, tetapi karena ia benar-benar menderita di atas kayu salib, bahkan sampai perutnya sendiri ditombak oleh orang-orang Romawi. Jadi tentu saja bahwa ini adalah fitnah dan bagian dari pembelaan Ustadz Bangkai yang menolak bahwa yang mati diracun ternyata justru adalah nabinya sendiri yang berasal dari Arab. Tetapi sekali lagi, inilah bukti bahwa Ustadz Bangkai menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Yesus sebagaimana yang ia sampaikan tadi di awal. Dan sekali lagi saya katakan, cinta seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai kelainan jiwa. Ustaz terus, sebentar lagi selesai. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana bos? Ayolah, terus Ustaz boleh terus. Bukti yang ketiga dan yang terakhir yang paling menunjukkan bahwa Ustadz Bangkai sungguh-sungguh mencintai, menghormati, dan memuliakan Yesus adalah dia mengatakan bahwa Yesus itu masuk neraka. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen masuk surga sementara Tuhannya sendiri masuk neraka. Sekali lagi jelas ini adalah fitnaan dan karangan Ustadz Bangkai karena saking cintanya kepada Yesus. Padahal jelas dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah di ayat ini jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan tempat di sorga sebagaimana yang disediakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dari 3 poin ini terbukti bahwa Ustadz Bangkai sungguh-sungguh mencintai, menghormati, dan juga memuliakan Yesus. Dan sekali lagi saya katakan dengan tegas, cinta seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang munafik dan punya kelainan jiwa.
Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Takut, ya, udah ya. Ya takut. Ya, takut. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan Bang Risan ya, di mana dia menanggapi apa yang menjadi fitnahan dari Ustadz Kainama, dan dia mengatakan bahwa memang orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang munafik, yang di sisi lain dia mengatakan cinta Yesus, mengasihi Yesus, tetapi di sisi lain dia mengatakan Yesus itu kafir, Yesus itu mati diracun, dan Yesus itu masuk neraka. Dan itu semua tanpa dalil, tanpa dasar. Itu hanya karangan dari Ustadz Kainama. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah kafir. Tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan kata-kata itu kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengutip Yeremia 23 ayat 15 tadi, yang dimana semua para nabi di sana akan mati diracun. Dan Kainama dia tidak mengerti konteks Yeremia 23 ayat 15 itu. Kalau dia membaca judul perikop saja, harusnya dia sudah mengerti kalau dia pakai pikiran. Nah, dia harus tahu bahwa judul perikopnya saja di sana dikatakan menentang nabi-nabi palsu. Nah, pada zaman Nabi Yeremia ada begitu banyak nabi palsu. Nabi palsu yang dipanggil oleh orang-orang Israel untuk menyenangkan hati, menyenangkan telinga mereka. Ketika bangsa itu berbuat jahat, maka mereka meminta bagaimana nubuatan para nabi palsu itu. Jadi, para nabi palsu pada saat itu menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja kepada bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya Allah berkata bahwa dia akan harus menghukum, menentang nabi-nabi palsu. Dan sama sekali konteks itu tidak merujuk kepada Yesus. Itu khusus pada para nabi palsu pada zaman Yeremia. Karena Yeremia dia menyampaikan hukuman Allah bagi bangsa-bangsa yang berbuat jahat. Itu yang disampaikan oleh Yeremia. Kalau bangsa ini tidak bertobat akan dihukum oleh Tuhan. Bangsa itu tidak senang dengan nubuatan itu. Tidak senang apabila Yeremia menyampaikan hukuman Allah kepada bangsa itu. Itulah sebabnya mereka memanggil nabi-nabi palsu untuk menyenangkan telinga mereka. Sehingga mereka senang berbuat jahat. Nah, jadi itu maksudnya teman-teman ya. Konteks dalam Yeremia 23 itu merujuk kepada nabi palsu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dia mengatakan Yesus masuk neraka. Nah, jadi sebenarnya Ustadz Kainama ini dia tidak terima ketika di dalam Alkitab itu sudah menjamin keselamatan bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Dia merasa cemburu, merasa iri karena kalimat-kalimat yang menjamin keselamatan pengikut Kristus, karena itu tidak terdapat dalam kitabnya, maka dia iri hati, cemburu. Kenapa di kitab saya tidak pernah terdapat kata-kata ini yang menjamin keselamatan saya? Nah, jadi dia cari celah, cari kesalahan Alkitab itu. Bagaimana supaya diputar balikan. Yang sudah dijamin tadi menjadi tidak dijamin. Dia belokkan itu. Nah, padahal Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Jadi yang memegang kendali sorga dan bumi ini adalah Yesus. Itu perkataannya sendiri kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Nah, jadi sudah ada suatu jaminan. Itulah sebabnya dia kuatkan lagi pengikutnya seperti yang disampaikan oleh Bang Risan tadi ya. Di mana di sana Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun bisa berada di sana. Nah, jadi tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sudah berada di neraka. Yang ada adalah Yesus telah mengalahkan maut. Itu yang ada. Yesus berkata, aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah.
Yesus berasal dari surga. Tentu saja kita percaya kepada orang yang berasal dari surga, karena dialah yang mampu, yang sanggup membawa kita ke surga. Nah, sebenarnya Ustadz Kainama hanya modal iri hati, modal cemburu, dia mencoba mencari remis ya. Nah, dia tidak terima tentang sejarah nabinya yang selama ini sudah menyebar kemana-mana. Dan sudah viral dan sudah diketahui semua orang tentang nabinya yang dia cintai, yang dia sayangi. Dia tidak mau terima itu, dia juga menuduh, cari remis. Dia nuduh Yesus mati diracun. Nah, sehingga dengan tuduhan-tuduhan itu, ya tuduhan liar, tanpa dasar, tanpa dalil, ya sembarangan ngomong. Nah, itulah manusia munafik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa di sisi lain dia mengatakan, aku cinta Yesus, tapi di sisi lain dia menghina, menghujat Yesus. Nah, kecintaan yang seperti itu dimiliki oleh orang yang memiliki kelainan jiwa seperti yang dikatakan oleh Bang Rizan tadi. Nah, jadi itu dia teman-teman, Kainama yang selama ini suka menghina kekristenan ya, tapi sampai sekarang dia masih berkoar-koar, bebas menghujat Yesus, tidak diproses secara hukum. Kita juga kurang tahu kenapa bisa pihak penegak hukum itu begitu takut untuk memproses Kainama ini. Apakah karena tidak ada yang melaporkan? Bukan tidak ada yang melaporkan, sudah ada, bahkan sampai pengurus PGI kemarin minta supaya Kainama ini itu segera diproses karena sudah offside, sudah melanggar aturan, sudah lompat pagar. Tapi pihak penegak hukum kita nggak tahu kenapa responnya ya begitu-begitu aja. Tetapi coba kalau dari pihak Kristen atau apologetik Kristen yang membalas seperti yang dilakukan oleh Kainama, bagaimana ceritanya? Itu lain cerita lagi. Itu pasti segera diproses. Tidak sampai matahari terbenam itu harus ditangkap. Tapi kalau mereka ya bebas-bebas saja. Itulah sebabnya orang Kristen sekarang sudah mulai malas untuk melaporkan orang-orang yang seperti ini. Ya tugas kita hanya luruskan, menjawab supaya orang jangan keliru. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.